Oke. Saya rekam nanti biar kamu bisa lihat videonya. Ya, sudah. Jadi persiapannya begini. Jadi secara teori ini sudah terhubung ke sini. Ini sudah terhubung ke sini. Secara fisik dilihat wis terhubung, tapi secara software belum terhubung. Artinya apa? Komputer saya anggap aja yang di sini atau di sini lah. Pilih salah satu enggak apa-apa. Jadi komputer ini itu meskipun wis terhubung ke router ini karena di sini belum disetting, ini ya nggak bisa dapat apa-apa, nggak bisa internetan, nggak bisa kemana-mana. Dia cuma fisiknya iki kabel rene, iki di sana. Tapi punya saya belum bisa ini internetan. Buktinya apa? Ya misalkan saya ke Windows R gini, kita tes ping, misalkan ping ke 88. Ya, dia mesti akan failure, tidak tahu saya. Ya, karena belum bisa. Ping Google juga akan nggak bisa. Ping google.com misalnya. Jadi ping itu salah satu tool di Windows untuk menguji apakah perangkat kita sudah terhubung ke internet atau tidak. Nah, caranya begitu. Oke. Nah, setelah itu, ini sudah terhubung. Baru kita sekarang masuk ke Mikrotik. Kita buka Winbox. Nah, oke ini. Jadi kamu kita ini ya Winbox kalau dia sedang masih kosongan, artinya anggap aja OS di dalam Mikrotik ini masih kosongan. Di sini IP-nya 0000 itu, 0.0.0.0. Berarti dia masih kondisi blank atau kosong. Berarti kosong, kita masuknya kudu lewat MAC address ini. Kalau masuk lewat sini tidak bisa. Nah, masuk ke sini. Biasanya kalau masih baru ini passwordnya kosong. Mikrotik yang ibaratnya habis diinstal atau istilahnya masih fresh, hasil di reset itu nggak ada passwordnya pada umumnya. Nah, kemudian kita connect, nggak bisa, masih kurang password, keputus, nah. Coba lagi. Enggak mau, berarti passwordnya 123 mau enggak ya? Saya lupa juga passwordnya. Ya tadi Pak anak router nganggur, passwordnya benar 123. Putus lagi. Kalau keluar dari Winbox itu berarti koneksi ke sini putus. Ya masuk lagi. Belum, putus ya, bentar ya. Saya pindah port. Bisa nggak port 2? Jadi lah Winbox keluar-keluar itu cek koneksinya. Nah ini ada ini. Oke, pertama Mikrotik ini saya reset dulu, biar settingan yang ada di situ saya buang dua dulu. Jadi masuknya ke sistem. Nah, biar kelihatan gede. Ini masuk ke sistem. Di sini saya reset ini. Artinya saya nggak tahu nih habis di setting siapa yang terakhir. Intinya ini akan saya kembalikan ke awal. Ya, caranya masuk ke sistem, reset konfigurasi. Ini yang saya pilih no default. Nah, no default, kemudian saya reset. Yes. Ya, ditunggu. Ya, dia akan mereset, kemudian mati, kemudian hidup lagi. Mati.
Kita tunggu dulu. Nah ini. Jadi kalau habis reset mungkin butuh waktu 2-3 menit lah. Baru dia buka lagi. Oke. Kalau habis di reset passwordnya ini mesti hilang. Jadi ini kalau habis reset ini passwordnya dibiarkan kosong dulu. Baru di sini connect. Oke. Sampai di tahap awal ini ada yang ditanyakan? Bisa ya? Oke. Setelah reset, kalau bisa sebelum men-setting kamu dibiasakan ini. Kamu ke sistem identity. Nah ini. Istilahnya router ini kita kasih nama. Ya, karena kalau nanti kita praktek bareng, namanya semua mesti sama, router OS gini. Nah ini kadang tak kasih nama, misalkan tak ganti nama saya misalkan. Ya. Jadi awal-awal gini, happy, oke. Kemudian yang kedua, kamu kasih pengaman atau kamu kasih password. Kadang ada siswa itu salah ngeklik MAC address, akhirnya gini koncone itu disettingi. Pengen ngomong ono sing jahil, nanti gini koncone diganggu misalkan begitu. Ya kalau saya kasih pengaman. Ya, terserah kamu kasih pengaman apa. Ya misalkan, tapi jangan lupa nanti setelah selesai praktek harus di reset lagi supaya kadang-kadang nanti yang pakai router setelah kamu itu nggak bingung tanya password. Jadi kalau saya ngajar mikrotik itu mesti saya sering gitu. Jadi di awal mau setting ini, misalkan di sini tak kasih password 3 karakter misalkan gini. Karena password yang aslinya kalau habis install kan nggak ada password, berarti all password kan kosong kan begitu. Ini password baru, kemudian diulangi lagi password baru misalkan. Baru kita change sini. Nah, kemudian saya tak keluar, misalkan di sini, saya keluar dari sini, masuk lagi, dites, passwordnya udah ganti apa belum. Nah seperti ini, kalau nggak tak kasih password, connect begini, akan ditolak sama mikrotik, passwordnya salah. Gitu. Baru saya masukkan password yang baru saja beri tadi. Ini pengaman kalau kita belajar supaya nggak diganggu temennya. Itu. Kemudian yang berikutnya kamu ke interface. Ya. Pastikan habis ngereset itu kadang di sini ada muncul menu bridge. Kalau bisa kalau menu ada ini yang benar itu tampilannya kayak gini, Ether 1, 2, 3, 4, power line sama WLAN. Tapi kadang ada yang di sini bridge, kalau bisa kalau muncul itu di reset ulang nggak apa-apa. Kemudian kalau saya supaya memudahkan, di sini saya tambahkan sesuai gambar ini. Oh, Ether 1 ke internet, Ether 2 ke server, Ether 3 ke jaringan lokal. Ini WLAN misalnya gitu. Jadi di sini saya samakan, ini saya tambahkan. Misalkan gini, tak tambahkan misalkan di sini to inet misalnya gitu. Artinya apa? Jalur internet itu lewat Ether 1. Ini. Yang kedua ini ke server misalkan to server. Tak singkat begini. Kemudian yang ketiga ini ke jaringan lokal. Tak tulis itu to LAN. Misalkan ini ke hotspot umpamanya.
Ini saya hidupkan dulu, misalnya gitu. Saya double klik. Ya. Ini diganti misalnya hotspot. Ya. Jadi ini dalam konteks itu memudahkan kita sebagai admin. Nanti lah ada masalah, oh sing bermasalah nang jaringan lokal ya, berarti oh Ether 3 nah gitu. Yang bermasalah WLAN berarti oh ini gitu. Ini ada sebuah strategi untuk memudahkan. Kalau router kita banyak kan nanti bingung, biyen aku nyetekin endi ya kan gitu tau situ. Ya. Oke, setelah dikasih tahu seperti ini, ya. Langkah berikutnya kita akan memberi IP sesuai gambar ini, supaya router kita connect internet dulu. Ya, tadi kan data saya itu pakai VLAN 1000. Berarti kita nanti harus membuat VLAN dulu di ETH1 di sini. Kita buatkan VLAN di sini. Di sini ada tab namanya VLAN di sini. Nah, ini klik, kemudian kita tambah plus. Jadi kalau di router saya VLAN-nya 1000, kok routermu ini supaya connect, VLAN ini kudu podo namanya. Yang ini. Ini kan 100 toh, tapi yang di tempat saya tadi ketepatan tak kasih nama 1000. Anggap aja ini 1000 gitu. Berarti kalau di soal ini di sini dikasih VLAN ID-nya 1000 atau 100, berarti di sini ya kudu digekne VLAN dengan nama ID-nya 100 juga atau 1000 gitu. Disamakan dengan ini ID-nya. Ya. Nah, di VLAN itu yang perlu diisi ini nama VLAN sama VLAN ID ini. Nama ini nggak penting, yang penting itu VLAN ID ini. Misalkan di router atas tadi 1000, ini wajib 1000. Nama ini nggak penting ini. Ya. Kadang supaya memudahkan, biasanya dikasih nama sama dengan ini. VLAN ID 1000, nama VLAN-nya ya 1000 ini. Jangan lupa ini, yang dikasih VLAN itu ETH berapa? Oh ETH 1 Apply. Oke. Nah, kalau kamu lihat di interface, nah di sini muncul VLAN itu apa sih? VLAN itu kan virtual LAN. Artinya apa? Dia VLAN itu bisa, pada ngomong satu kabel ini. Di sini kalau kamu buat VLAN jumlahnya 100, berarti satu kabel ini bisa dilewati jaringan sebanyak 100 itu, artinya begitu. VLAN itu. Di IC dijelaskan VLAN. Di IC kan dijelaskan dibahas VLAN. Tidak. Kan dijelaskan VLAN. Nah. Cari sendiri. Oh enak ya cari sendiri. Tapi cari sendiri bisa. Bisa tapi nggak apa-apa. Jadi pengertiannya VLAN itu sebenarnya kita lihat. Jadi misalkan kita punya kabel, ya kabel UTP gitu ya. Ini katakanlah kabel gitu. Kalau nggak diberi VLAN, ya, jalur ini ya cuma dilewati satu jaringan. Gitu. Tapi kalau ini dikai virtual, namanya virtual kan bayangan. Jadi di dalam sini tuh misalkan kamu di dalam kabel ini, yang fisik ini misalkan anggap aja di pipone loh, kalau banyak itu di pipone. Nah, nanti IP-nya di sini dibikinkan VLAN, misalkan VLAN 1 IP berapa, IP 1 gitu. Nanti VLAN 2, ini IP ke-2. IP ini beda-beda. Berarti pipo 1 ini dilewati iki, dilewati iki, artinya begitu. Jadi kabel 1 ini anggap aja kayak pipo jalan ini gitu. Jalan siji dilewati banyak jaringan, artinya gitu.
Berarti iki lewati VLAN, berarti musuhnya mana ya kudu lewat pipa bayangan gitu loh. Tidak bisa kalau di sini misalkan ini router saya ya, di atas ini misalkan router saya. Router saya itu yang mengalir ke tempatmu itu lewat VLAN. Tapi kamu nongkrongnya nggak lewat VLAN itu nggak akan nyambung, nggak ketemu jalannya begitu. Jadi routermu kan anggap aja di sebelah sini, routermu. Nah, router kamu ini nanti akan menerima data IP dari saya. Kalau saya lewatkan VLAN, kamu di sini ya kok kudu buatkan VLAN yang sama supaya nanti nyambung gitu loh. Jadi di pipa yang besar ini nanti ada pipa bayangan VLAN 1, pipa bayangan VLAN 2, pipa bayangan VLAN 3 dan seterusnya. Ya. Jadi kayak ngomong caranya sak jalan itu bisa dilewati banyak pipa lagi di dalamnya gitu loh, pipa-pipa lagi. Jadi dari sini sudah disetting bayangan gini, di sini ya butuh kode gitu. Dan di sini nggak disetting kode ya nggak akan nyambung, nggak ketemu, artinya begitu. Jadi logikanya bayangannya VLAN itu kayak gitu. Oke, jadi nanti kalau kita buatkan, nanti di sini kayak muncul anaknya gitu, anakannya gitu loh. Jadi pipanya utama kan ini, tapi ada anakannya, anak pertama namanya VLAN 1 misalkan. Nanti dibikinkan lagi misalkan di sini umumnya dibikin lagi VLAN 2 misalkan. VLAN 2 dikasih pipa kecil lagi namanya VLAN 2. Ini tak kasih nama VLAN 2 juga misalnya gitu. Nah, di sini muncul. Jadi pipa utama Ether 1 di subnya, di dalamnya itu ada namanya VLAN 1, VLAN 2 dan seterusnya. Tergantung kebutuhan mau bikin berapa VLAN. Gitu. Pembatas ya, Pak? Apanya? VLAN itu ibaratnya pipa bayangan di dalam pipa asli. Jadi di split gitu loh maksudnya gitu. Jadi umpamanya kayak jalan raya dari Sumber Pucung ke Samben kan jalannya itu kan. Di sana kan nggak mungkin hanya dilewati bis saja. Tapi kan bisa dilewati kol, bisa dilewati truk kan begitu toh. Padahal pipanya kan satu gitu loh gitu. Nah, VLAN itu logikanya kayak properti yang lewat jalan ke Samben Pucung itu apa saja. Nah, jalur utama misalkan kereta api itu kan cuma satu pipa, satu jalur, nggak bisa dipakai orang lain. Jadi dia nggak bisa dikasih VLAN kayak kereta api itu nggak bisa. Sing lewat ya kudu kereta api. Tapi jalan utama kayak jalan raya itu, jadi kan kol boleh lewat, sepeda motor boleh lewat, truk boleh lewat, bis boleh lewat. Lah truk, bis, kol dan sebagainya itu adalah ibaratnya kayak VLAN gitu, artinya begitu. Logika bayangannya kayak gitu. Ya. Sudah sedikit mulai punya gambaran ya. Ya. Oke, kalau sudah dibuatkan ini, nah jadi apa namanya? Jadi kalau di soalnya ini sudah di sini dibuatkan VLAN, berarti di sini penerimanya kudu juga lewat VLAN. Oke. Baru berikutnya kita masukkan IP ini ke dalam VLAN. Jadi di sini saya masukkan IP-nya. Ya. Jadi caranya ke IP address. Klik tanda plus. Kemudian IP-nya berapa ini? 10.159.205. Nah, IP ini dari mana? Ya dari perhitungan yang kamu rencanakan. Ya. Jadi kamu dikasih soal ini kan, kemudian kamu kemarin menghitung. Yang kamu kasih di sini berapa kan begitu toh? Ya, ini hitungan kamu dimasukkan ke sini. Lah hitungannya kamu bener, nanti ini ke sini nyambung.
Nah, hitungannya nggak benar, dia juga akan nyambung. 10.159 10.159.205.97 ya. /29 /29. Nah, jangan lupa interface-nya ini jangan lewat jalur utama, tapi ya lewat VLAN. Nah, ini. Nah, tadi VLAN-nya kan VLAN 1000 saya kasih nama. Sorry. Atasnya kayak gini. Jadi IP ini lewat VLAN 1000 kan gitu, artinya begitu. Jangan dilewatkan jalur utama. Kemudian apply. Oke. Dengan seperti ini aja, mestinya komputer kamu ini sudah bisa connect. Ini menuju ke sini. Di sini perlu anak-anak ketahui, namanya syarat ya. Syarat ini syarat device jaringan bisa internetan. Device jaringan itu apa? Bisa laptop, bisa komputer, bisa HP, semuanya yang menggunakan ya. Namanya device jaringan. Bisa router. Ini bisa internetan. Itu syaratnya dia harus dapat 4. Jadi dia untuk dapat IP, untuk dapat netmask, untuk dapat gateway, untuk dapat DSpace. Kalau dia cuma dapat 2, berarti belum bisa internetan. Jadi misalnya begitu saya mau masukkan IP ini tadi, berarti kamu cuma memberi ini sama ini di routermu. Berarti ini belum diberi. Artinya routermu connect ke router sini tidak bisa harusnya. Tapi internetnya belum. Karena masih dapat 2. Masih kurang dapatnya. Jadi ini harus kamu catat. Pokoknya alat connect internet kudu dapat 4 dulu. 4-nya butuh itu. Dari kasus yang saya peragakan barusan, yang ini, berarti router saya ini saat ini kondisinya dapat 2, masih dapat IP sama netmask. Ini kudune ping di atasnya bisa. Kamu tes ke terminal gini, kamu kudu bisa ngeping ini dulu, IP ini. Nek gak iso ngeping, berarti kabelmu salah. Jadi ngetes kabel saya ke sini itu bener enggak? Itu ngetesnya dari sini. Atau IP-nya yang salah. Nah, misalnya dari router ini kan sudah dapat IP sama netmask. Mestinya dia dengan ini sudah nyambung. Nek gak nyambung, iso sing salah IP-ne, iso sing salah kabel. Ya, kita coba tes dari sini. Ping 10.159.205.102 ini ya. Yang atas ini 102 kan ini kita enter. Nah, kalau jawabannya seperti ini, artinya sudah nyambung. Nah, jadi di sini muncul IP-nya, ini muncul waktu koneksinya. Kemudian sekarang saya coba IP-nya ini saya ganti. Misalnya kamu salah ngitung misalkan. Ini kan IP-nya 97. Ini IP-nya tak kasih 200 misalkan. Tower ini kan ya. Anggap aja kita salah ngitung. Tak tulisi misalnya 200. Apa yang terjadi misalnya seperti ini. Ini saya ping ke sini, enter. Dia jawabnya no route to host. Ini contoh akibat salah IP, salah ngitung. Jadi
IP yang di atas dengan IP yang di bawah itu enggak, hitungannya salah. Jawabannya tidak ada routing di dalam host. Karena IP ini betul kan jalur routing. Ya, ini contoh kasus kalau kamu salah ngitung nanti jawabannya begini. Saya kembalikan lagi IP-nya. Nah, tadi hitungannya 97. Apply, oke. Nah, begitu IP-nya benar, dia IP-nya langsung reply. Gampang ya? Ya. Oke, berarti nah, kemudian supaya dia bisa kontak internet, berarti kan kurang gateway sama DNS loh. Ya. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya kita memberi DNS, berarti kamu tinggal masuk ke IP DNS. Nah, kamu beri aja di sini 88 gitu. Minimal 1. DNS ini minimal 1 IP. Kamu boleh pakai DNS-nya Google, bisa DNS-nya Telkom, terserah. Nah, kemudian allow remote request dicentang. Berarti sekarang dengan memberi ini, routermu sudah dapat 3. Nah, ya. Jadi IP, NS, NetMask sama ini gateway-nya belum ada, belum dapat gateway. Ini saya apply, oke. Kita tes hasilnya apa. Ya, saya ping, masih nyambung. Nah, kemudian kita coba ping ke internet, ping 88, no route. Kemudian ping Google, masih juga belum mau. Ya nggak mau. Saya dia nggak tahu gateway-nya. Jadi dia dapat 3. Ini dapat IP, NetMask sama DNS itu sih nggak gelem. Masih kurang. Kemudian kita kasih gateway. Masih gateway itu di IP root di sini. IP root. Nah, di sini kamu di root ini, root list ini, kamu klik tanda plus. Di sini ada muncul gateway, ya kan? Kamu klik gateway di sini. Di sini masukkan IP-nya ini. Nah, ini gateway kamu ini kan? Ini sama dengan IP ini. Nah, ini dimasukkan 10. Nah, kita masukkan di sini. Sini. 10.159 terus 5 terus 2. Lek gateway kamu bener, nanti di sini tulisannya kan ini. Nah, lek bener jawabannya reachable. Reachable itu cocok dengan gateway di atasnya. Kalau ini kamu ganti misalkan 200, apa jawabannya? Jawabannya unreachable. Aku gak cocok karo di sana. Nanti dia begitu kamu kasih nggak cocok di sana langsung ngecek, aku nggak cocok gitu banyak gitu. Nah, ini kita kasih 102 dia langsung cocok. Apply, cocok dengan VLAN 1000. Oke. Dengan cara seperti ini, routermu sudah dapat 4. Dapat IP, NetMask, gateway, DNS. Ini secara teori routermu kudu untuk internet. Nah, kita coba ya. Ping gateway dulu. Berarti ngetesnya pertama ping gateway. Berikutnya ping 88, kemudian ping Google. Nah, kalau men-stop ini Ctrl C. Kemudian ping 88. Nah, masih time out. Bentar.
Kemudian kalau ping Google masih apa? Ya. Nah, masih belum mau. Lampunya mati. Kamu kudu respon ya, misalkan ini terjadi gangguan. Di sini di pot saya 2 ini lampunya mati. Nah, mestinya yang sini. Oh. Oke. Jadi di mikrotik ini di sini ada lampunya. Kalau ini nangkap lampu 1 kudu nyala, 2 kudu nyala. Nah, ulangi lagi. Oke, dan out. 1. Motor mati ya. Nah, halo. Jadi memeriksa hardware dan softwarenya. Nah, tadi lampunya mati. Nah, jadi koneksinya kan putus, kesenggol mobil kan nggak. Ini ping 88 udah bisa kan? Kemudian di Ctrl C ping Google. Nggak bisa. Jadi kalau ping 88 dari ping Google bisa, itu tanda bahwa sebuah alat sudah connect internet. Nah, ini sekarang routernya sudah connect internet. Ini. Tapi yang ke sini belum, ini belum. Ini masih internetnya masih sekarang tiba di router. Nah, tadi lewat VLAN, ini ke sini lewat VLAN. Nah, ini. Kalau router, dia sementing connect internetnya cuma gini aja, pokoknya ping 88 ISO, ping Google ISO, berarti sudah. Di dalam router ya mau browsing ya cuma ping gitu aja. Oke, lanjut ya. Kemudian yang mengarah ke laptop saya kepingin laptop saya connect internet, berarti saya harus men-setting ini dulu. Nah, laptop saya anggap aja sekarang connect Ether 3, berarti di sini. Berarti saya harus membuat IP ini dulu di Ether 3. Nah, sekarang laptop saya belum bisa apa-apa karena internetnya itu sekarang masih berhenti di sini. Belum disalurkan ke sini, belum sini. Nah, sekarang saya akan menyalurkan internet ke ETH3 sesuai IP ini misalkan. Ya. Kita masuk ke sini dulu. Nah, ini kalau nggak disetting ditutup juga boleh ya. Kayak gini tutup juga boleh. Jadi masuk ke IP, address, kemudian plus IP-nya berapa di sini? Nah, 172.16.100.1/27. Jangan lupa ini. Ini nanti dilewatkan pipa mana? Oh, ETH3 itu. Apply, oke. Jadi sekarang di sini udah dikasih IP, tapi belum dilek nih ke tempat saya. Ya. Jadi supaya IP 172 bisa internetan, ini minta di NAT dulu. Ya, di IP firewall di sini. Nah, ini ada NAT. Klik tanda plus di sini. Nah, ini cukup ini. Chainnya SRC NAT, yang lainnya dibiarkan kosong. Kemudian ke action. Ini dipilih Masquerade. Masquerade itu gunanya begini. NAT itu ya, NAT ini fungsinya begini. Jadi NAT itu fungsinya begini. NAT itu kan di sini ya. Jadi IP yang berbeda ini lewat internet itu sing translate adalah router gitu loh, dia begitu.
NAT ini singkatannya kan Network Address Translation. Ya. Jadi NAT nggak dibuat, ini nggak harus translate gitu loh. Jalur ini nggak harus translate, jalur IP ini nggak harus translate gitu, artinya begitu. Nah, jadi yang keluar ke sana itu tetap IP nomor 1, bukan IP ini gitu loh. Dia di sini ditranslate, sing metu ke sana itu IP ETH1 yang keluar ke sana, bukan IP-mu keluar gitu ya. Jadi bahasanya begitu. Jadi NAT itu Network Address Translation. Jadi dia bertugas mentranslate jaringan yang ada di sini. Jadi ini bentuk internet ditranslate sama ini, sama translate itu. Ya, komunikasi. Untuk saya kan Aku belum tahu gambarannya sih sama. Jadi sebentar, tak konekkan internet dulu biar bisa buka WA-mu. Udah ya, yang ini. Oke ya, selanjutnya. Jadi di NAT ini sebetulnya itu ada interface-nya dikasih, ini juga boleh, kalau nggak diberi juga boleh. Mending gini aja sebetulnya saya. Ini saya play. Oke. Ya. Mas Querade. Nah, cuma gini aja. Kemudian ke laptop saya tak kasih DHCP server. IP DHCP server. Artinya apa? Supaya saya itu nggak ribet-ribet ngetik IP gitu loh. Sudah diberi dari sini sudah mengalir, dari sini mengalir IP gitu maksud saya. DHCP setup. Ini Ether 3 atau ini? Ya. Next. Sebentar lagi saya mesti dapat kiriman IP laptop saya. Dari ETH 3. Kalau misalkan nggak sabar, kamu gini kan. Nah, ini sudah bisa connect. Nah, ini langsung berubah kan? Iya. Ya. Jadi untuk mengujinya,
Di laptop saya ini saya tulis Windows R juga. Misalkan gini. Nah, ping 88. Ya. Nah, bisa kan? Kemudian ping Google. Nah, ini cara ngujinya sederhananya gitu. Artinya komputer saya sudah dapat aliran IP dari 172 tadi, sudah mengalir. Udah. Nah, dari sini saya mau browsing bisa. Internetnya lagi lambat ya. Nah, mungkin untuk hari ini sampai di sini dulu aja, nggak apa-apa. Jadi intinya ini sudah saya bahas, kesini sudah, kesini sudah, kan gitu aja. Nanti videonya ini coba saya share nanti ini. Ini saya stop dulu.